Yang pertama, untuk soal nomor satu, diketahui ada dana sebesar 8 juta rupiah dan direncanakan menggunakan dua alternatif. Alternatif pertama itu 100% dana tersebut akan digunakan untuk saham, yaitu 8 juta dolar atau 400.000 lembar. Untuk alternatif kedua itu 6 juta dolar untuk saham dan 2 juta dolar untuk obligasi. Nah, selanjutnya untuk mencari jawaban tersebut digunakan rumus ini. Untuk alternatif A itu ada X dalam kurung 1 kurang T dibagi dengan S, didapati hasil 0,7 X per 400.000. Untuk hasil dari alternatif kedua itu menggunakan rumus X dikurangi C dikali 1 dikurangi T per S. Nah, hasil dari alternatif kedua adalah 0,7 dalam kurung X dikurangi 720.000 per 100.000. Nah, selanjutnya dari kedua hasil ini dibandingkan menggunakan perkalian silang dan didapati hasil X sama dengan 960.000. Selanjutnya ini disubstitusikan ke persamaan A, alternatif A itu dapat hasil 1,68. Terus untuk indifferent point-nya, IP-nya itu 960.000, 1,68. 960.000-nya dari X dan 1,68-nya Y. Dari titik tersebut didapatkan grafik seperti ini. Nah, dari soal ini pilihan yang terbaik itu adalah yang B, 6 juta dolar untuk saham dan 2 juta dolar untuk obligasi karena dia memiliki nilai tertinggi. Selanjutnya untuk nomor 3, yang pertama ini diketahui dana yang dibutuhkan itu sebesar 75.000 dengan rentang waktu 3 tahun. Loannya itu sebesar, persentase loannya sebesar 10%, pajaknya 35%, selfish value-nya diketahui 0. Selanjutnya dari hasil yang kita ketahui tadi diinterpretasikan ke rumus LAN, yaitu PMT dalam kurung 1 dikurangi dalam kurung lagi 1 ditambah 0,1. 0,1 ini loannya 10% dipangkatin dengan min 3 per 0,1 atau interestnya. Terus dari rumus tersebut didapati hasil PMT sebesar 30.159. Selanjutnya kita membuat tabel dengan judul-judulnya itu ada end of year, PMT, interest, principal, dan balance. Lalu kita masukkan tahunnya dari tahun ke-0 sampai tahun ke-3. PMT-nya yang kita masukkan yang sudah diketahui tadi sebesar 30.159. Lalu interest ini didapati dari kita masukkan balance dulu. Balance itu dana sisa yang diketahui dari soal tadi 75.000. 10% dari 75.000 yaitu adalah 7.500. Selanjutnya untuk mendapatkan prinsipal itu PMT dikurangi interest, yaitu didapati hasil 22.659. Nah, dana sisa itu dari dana sebelumnya dikurangi dengan prinsipal didapati 52.340. Hal ini dilakukan terus sampai tahun ketiga, seperti di tahun pertama dan tahun kedua. Oke, selanjutnya itu masuk ke tabel dari loannya, tapi sebelum itu kita menghitung terlebih dahulu depresiasinya. Itu dari dana yang dibutuhkan itu sebesar 75.000 dibagi dengan tahunnya yaitu 3 tahun didapati sebesar 25.000. Lalu kita juga mencari after tax cost-nya itu. Setelah dicari didapati hasil 6,5%. Nah, dari tabel yang selanjutnya ini, di atas tabelnya itu ada tahunnya, loan payment, loan PMT, interest, depresiasi, tax of shield, COF after tax, PVIF-nya tadi didapati 6,5 dan juga PV of cost-nya. Nah, untuk di tabel loan payment, interest itu masih sama dengan tabel sebelumnya yang sudah kita cari. Depresiasinya juga sama selama 3 tahun sebesar 25.000. Nah, untuk mendapatkan tax of shield itu cara carinya dari interest ditambahi depresiasi dikali dengan 35%, yaitu atau tax-nya didapati hasil 11.375. Nah, selanjutnya untuk cost after tax-nya itu loan payment dikurangi dengan tax of shield dapat hasil 18.789 sekian.
Nah, selanjutnya untuk menghitung PVIF dengan 6,5 itu menggunakan rumus dalam kurung 1 ditambah dengan 6,5% pangkat min tahun, didapati pada tahun pertama 0,939, tahun kedua 0,881, tahun ketiga 0,827. Nah, COEF after tax dikali dengan PVIF sehingga dapat hasil dari PV of COEF-nya. Jumlah PV of COEF selama 3 tahun itu sebesar 51.839.168 sekian. Selanjutnya masuk ke metode list. List yang diketahui di soal itu sebesar 27.000 menggunakan tabel berikut. Pertama end of year, karena semua angka yang sama jadi diakumulasikan tahun pertama sampai tahun ketiga. Lalu list paymentnya, tax shield, COEF after tax, PVIF-A atau akumulasi dari PVIF tahun pertama sampai tahun ketiga, lalu ada hasilnya. List paymentnya 27.000, tax shieldnya dapat dari 27.000 langsung dikali dengan tax shield 35%, dapat hasilnya 16.200. List payment dikurangi 16.200, 22.000 dikurangi 10.800 dapat 16.200. Terus PVIF-nya akumulasi total itu 2,648. Terus hasil akhirnya sebesar 42.905 sekian. Nah, dari hasil pencarian kedua metode ini, perusahaan dianjurkan untuk menggunakan metode list karena hasilnya itu lebih rendah, yaitu sebesar 42.905 sekian dibandingkan dengan loan dengan PV of COF akhirnya sebesar 51.839.168 sekian.